Di era digital ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan remaja. Layar ponsel menjadi jendela menuju dunia yang penuh dengan kilauan, namun terkadang juga menyimpan kegelapan yang tak terlihat. Risa salah satunya, mulai merasakan dampaknya. Kamu diawasi. Rahasia terpendam. Jangan percaya siapapun. Wik. Aduh. Gak. Ayaya. Jangan. 3.000 dunia. Bisa? Ada apa, Nak? Ada gempa? Apa, Maring? Ibu, ponselku. Cara gimana? Kamu ini halusinasi ya? Kebanyakan main TikTok sih. Din, kamu lihat kan bersama teman-teman kita, mereka semua tambah bahagia dan sukses. Aku jadi merasa tertinggal. Kamu tahu kan, Riz, apa yang kita lihat di media sosial itu seringkali hanya bagian terbalik dari hidup seseorang. Mereka tidak mengunggah kesedihan ataupun kesulitan mereka. Tapi tetap saja, aku jadi merasa insecure. Aku juga sering membandingkan diriku dengan mereka. Itu dia masalahnya, Riz. Membandingkan diri dengan orang lain apabila hanya melihat secuil kehidupannya di media sosial, itu bisa membahayakan untuk kesehatan mental kita. Kita jadi fokus pada apa yang tidak punya kita, bukan apa yang sudah kita miliki. Lalu, bagaimana caranya supaya kita tidak terpengaruh? Pertama, sadari kalau apa yang kita lihat di media sosial itu tidak selalu nyata. Kan ada filter, editan, dan hanya momen-momen terpilih yang dibagikan. Kemudian yang kedua, batasi waktu kita di media sosial. Coba deh, tentukan jam-jam tertentu saja untuk mengecek media sosial itu. Tapi aku takut dalam berita dan kabar baru. Tidak harus mengikuti semuanya, tapi lebih baik fokus pada diri kita sendiri, pada apa yang membuatmu bahagia dan berkembang. Cari kegiatan lain di luar media sosial seperti olahraga, baca buku, dan menghabiskan waktu dengan teman-teman dan juga keluarga kita di sekitar. Perhatian kepada seluruh siswa, akan ada sesi konseling kelompok tentang kesehatan mental dan penggunaan media sosial yang sehat di aula sekolah besok siang. Diharapkan semuanya berpartisipasi. Kalau tidak, kena sanksi ya. Sekian. Nah, mungkin ini bisa jadi kesempatan yang baik untuk kita belajar lebih banyak. Betul sekali, Riz. Kita tidak sendiri kok dalam menghadapi tantangan ini. Anak-anak sekalian, kita sekarang hidup di era di mana media sosial berpengaruh besar dalam kehidupan kita.
dampak positifnya tentu ada, seperti memudahkan komunikasi dan mencari informasi. Dan juga dampak negatifnya tentu ada, seperti berikut. Contoh yang pertama yaitu perasaan cemas dan depresi. Yang kedua, ada rendahnya kepercayaan diri. Dan ketiga, gangguan tidur. Dan keempat, kecemasan sosial. Bagaimana cara kita menghadapi tantangan ini dan jaga keseimbangan? Yang pertama, ada sadar diri. Dan yang kedua, batasi waktu penggunaan. Ketiga, pilih konten yang positif. Keempat, fokus pada dunia nyata. Dan kelima, jaga privasi. Dan keempat, cari dukungan. Oleh karena itu, marilah kita menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya. Bim, thanks ya udah ngingetin aku. Sesi konseling di sekolah juga sangat membantu. Aku jadi sadar tentang bagaimana sosial media bisa mempengaruhiku. Sama-sama, Riz. Kita memang harus saling mengingatkan. Jadi bagaimana perasaanmu sekarang? Jauh lebih baik. Aku jadi tidak terlalu peduli dengan apa yang orang lain pamerkan di media sosial. Aku lebih fokus pada diriku sendiri, pada apa yang aku suka dan ingin aku capai. Aku juga lebih sering ngobrol dengan ibu dan teman-teman di dunia nyata. Ternyata lebih menyenangkan. Nah, itu baru Risa yang aku kenal. Ingat, media sosial itu alat. Kita harus mengendalikannya, bukan malah sebaliknya. Bukan karena make up di wajahmu atau lipstik merah itu. Bim, lihat ini. Aku akhirnya berani mengunggah hasil lukisanku di media sosial. Awalnya aku ragu, takut tidak ada yang suka. Wah, bagus sekali, Riz. Warnanya cerah dan idenya unik. Lalu bagaimana reaksinya? Ternyata banyak yang memberikan komentar positif. Beberapa bahkan bertanya, apakah waktu menerima pesanan, aku jadi semangat lagi untuk melukis. Itu langkah yang bagus sekali, Riz. Ingat, media sosial itu seperti pisau bermata dua, bisa bermanfaat kalau digunakan dengan benar, tapi bisa juga melukai kalau tidak hati-hati. Yang penting adalah kita punya kendali atasnya. Iya, kamu benar. Aku juga lebih selektif dalam mengerti akun. Aku unfollow akun-akun yang membuatku merasa insecure dan lebih memilih akun yang menginspirasi dan memberikan informasi yang bermanfaat. Nah, itu dia esensinya, Riz. Keseimbangan media sosial boleh jadi bagian dari hidup kita, tapi jangan sampai mendominasi dan mengasingkan kita dari interaksi yang sebenarnya. Aku boleh gabung. Tentu, kenapa kok kelihatan murung? Iya nih, aku lagi pusing banget. Baru saja dapat komentar negatif di salah satu fotoku. Padahal aku sudah berusaha sebaik mungkin. Aku ngerti perasaanmu, Den. Dulu aku juga pernah merasakannya. Komentar negatif di media sosial memang bisa sangat menyakitkan. Tapi kamu tahu, komentar seperti ini seringkali datang dari orang yang tidak bahagia dengan dirinya sendiri. Jangan biarkan kata-kata mereka merusak dirimu. Betul, Den. Ingatlah bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh komentar orang lain. Kamu berharga apa adanya. Kalau kamu merasa terganggu, jangan ragu untuk memblokir atau melaporkan akun yang memberikan komentar negatif. Dan yang lebih penting, jangan dipendam sendiri ya, Den. Ceritakan perasaanmu pada teman atau orang yang kamu percaya. Kami di sini untukmu. Terima kasih ya Riz, Bim. Kalian memang teman yang baik. Aku jadi merasa lebih baik sekarang. Mungkin aku memang perlu batasi diri dari media sosial. Itu ide yang bagus, Den. Istirahat sejenak dari keramaian dunia maya
bisa membantu menjernihkan pikiran kita. Ya Den, kita melakukan banyak hal seru di luar sana. Bagaimana kalau nanti sore kita jalan-jalan ke taman? Bukan karena make up di wajahmu atau lipstik merah itu, lembut hati tutur kata terciptalah cinta yang aku puja.